Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Balam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Sudah makan? Nah, kurang nih semua. Memang kurang kok. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang punya acara ini Majelis Taklim Al-Hijrah. Penceramahnya Ustadz Abdul Somad. Undangannya yang paling tinggi Bapak anggota DPR RI Komisi 8, namanya Dr. Ahmad MSI. Yang kedua, DPRD Provinsi Riau, namanya Pak Kelmi. Yang ketiga, DPRD Rokan Hulu, namanya Pak Muklizar. Yang keempat, tokoh masyarakat Riau, Bapak Dr. Hewan Khaidir. Kenapa mereka diundang? Karena mereka adalah putra-putra terbaik Rokan Hulu dan Bumi Lancang Kuning. Jelas? Apanya yang jelas? Suaranya. Nanti kalau Bapak Ibu pulang ditanya sama orang, apa acaranya tadi? Acaranya pengajian bulanan. Yang punya acara siapa? Majelis Taklim Al-Hijrah. Undangannya kalau bisa diingat sebutkan. Kalau tak ingat tak usah sebut, nanti salah. Sudah ada rekamannya. Di tausiah saya ini direkam. Tengok kamera adik-adik saya ini menyala semua. Hidup handphone kalian nih. Dulu juga aku tanya, karena di beberapa tempat selesai acara saya tanya, Dek, minta rekaman tadi. Mohon maaf Pak, handphonenya mati gitu dia. Oh mati, kenapa kalian gini kan? Tuh gaya-gaya aja. Itu tidak ada di Mahato, karena orang Mahato ini tidak pandai pencitraan. Betul. Saya ke Mahato ini 2012. Sekarang sudah 2000. Iya, kemarin juga. Apa pula 2012 juga lagi? Sudah 2023. Berarti saya sudah bolak-balik ke Mahato ini berapa tahun? Jalan. Lama lah sudah. Jalan. 2012 saya datang. Mobil disuruh tinggal di kantor camat. Ustadz, mobil Ustadz tinggalkan di kantor camat. Kenapa gitu Pak Camat? Jalan ke Mahato ini berat, biar mobil saya aja, kata Pak Camat. Jalannya sekarang Masya Allah masih parah juga. Sebagian. Tapi sebagian seluruh. Memang payah kali ceramah depan orang belum makan ini ya. Saking kan mulusnya jalan ke Mahato nih, tak sadar saya sudah sampai ke tidur tadi. Dijagakanlah sama sahabat saya, Ustadz, udah sampai. Barulah kami turun di depan masjid apa Pak? Masjid Nurul Iman. Saking lamanya kami sampai, berangkat dari Pekanbaru jam 8, 9, 10, 11, 12. Sampai ke situ saya tengok gulai itu udah berjamur. Karena memang saya tanya gulai apa nih? Gulai jamur. Enak kali makan di Mahato nih ya Allah. Gulai jamur, asap. Tak usah lagi sebutkan ya, meleleh di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang bapak-bapak ke tempat saya. Kata dia tinggal tidak punya surat tanah. Tidak ada suratnya. Diurus ke camat, camat tak bisa. Diurus ke bupati, bupati tak bisa. Saya tanya kenapa bisa tidak ada suratnya?
Karena tanah ini tanah perusahaan. Saya tanya, kapan perusahaan itu buka? Ya sekitar 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. Kalian tinggal di tanah itu, saya, ayah saya, atuk saya, unyang saya generasi yang keempat. Sebelum Indonesia ini merdeka, kami sudah di situ. Tapi kami tak bisa mengurus tanah karena tanah itu dikuasai perusahaan. Ngadu dia ke saya. Saya bilang ya sabar aja lah. Nanti lama-lama malaikat maut datang mati. Ini lalat yang paling besar di mati. Lambaikan tangan semua ke atas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, turunnya lama-lama ketiak basah. Saya tidak bisa menolong dia punya surat tanah. Sudah banyak tempat saya datangi, masyarakat melapor, surat kami tak bisa keluar Pak Ustadz. Barulah saya dapat jawabannya dari sambutan Pak Kelmi tadi. Adik-adik dengar sambutannya tadi? Dengar solusinya. Saya baru dengar, ternyata surat tanah di Mahato bisa keluar karena Pak Ahmad memukul meja. Kalau Pak keluar suratnya. Jadi saudara-saudaraku dari Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, kalau kalian mau surat tanah kalian keluar, suruh Pak Ahmad memukul Meja. Siap Pak Ahmad memukul meja? Siap kan Pak Ahmad? Akhirnya siapkan meja. Tolonglah Pak Ustadz, anakku tak bisa masuk ujian karena belum bayar uang sekolah 3 bulan. Tolonglah Pak Ustadz, anakku tak bisa masuk sekolah karena aku tak sanggup membayar uang sekolah. Tapi tadi waktu mendengar sambutan Pak Kelmi, saya mendengar jawabannya. Adik-adik dengar jawabannya tadi? Dan asal ku tanya, dengar. Ibu dengar tadi jawabannya? Cerdas. Memang orang Mahato ini cerdas. Solusinya adalah Pukul meja. dinegrikan sekolah. Kalau sekolah negeri, maka keluarlah dana-dana. Akhirnya anak-anak bisa sekolah. Siapa yang menegrikan sekolah? Bapak Dr. Ahmad MSI. Ini orangnya. Saya tak ada nyuruh tepuk tangan. Terserah kalian mau tepuk tangan, tepuk tak terus usah. Mau pura-pura tepuk tak apa-apa. Ada orang pura-pura tepuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kutanya kalian, adik-adikku, siswa Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato. Kalian mau jadi apalah cocoknya kalian ya? Kok ku tengok dari jas kalian ini cocoknya jadi menteri kalian. Menteri yang nyunat di kampung itu. Mantri. Itu apa? Oh itu mantri. Kalau ini mantri, jasnya sudah siap, pakai topi, masya Allah, tabarakallah. Ini pakai baju biru ini karena Pak Ahmad datang atau cuman? Memang biru seragam kalian? Memang biru warnanya? Oh, saya heran. Dari awal pintu gerbang tadi saya tengok biru. Saya tanya kawan saya sebelah, banyak kali caleg di sini. Pas saya tengok logo di bawah,
pengurus Majelis Taklim Al-Hijrah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik sekalian, kalian tinggal pilih aja mau jadi mana. Ini contoh model yang di depan ini. Mau jadi DPR RI berkantor di Senayan, yang mau punya kantor di Senayan, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Yang mau berkantor di Senayan, kantornya di Jakarta, angkat tangan. Alah, malu pula. Yang mau berkantor di Pekanbaru, macam Pak Kelmi, DPRD Provinsi Riau, angkat tangan. Yang mau berkantor di Pasir Pangarayan, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, angkat tangan. Jadi sebetulnya kalian ini mau jadi apa? Mau jadi hantu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah seorang perempuan. Pas ditanya gurunya, kau mau jadi apa? Aku mau jadi dokter spesialis, punya mobil, punya rumah, punya motor, punya pesawat, punya rumah besar, bisa jalan-jalan. Pas ditanya, nama kau siapa? Namaku Susanti. Pas ditanya kawannya, laki-laki, kau mau jadi apa? Aku mau jadi lakinya. Tak bermodal. Anak-anak ibu ini sebetulnya bisa menjawab, cuman mereka orangnya rendah lah. Orangnya rendah hati. Tengoklah muka mereka, muka-muka kelaparan semua. Datang lagi lalat tadi. Cara mengusir lalat nih pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hilang dia kan? Jangan kau datangkan lagi, lempar pakai batu. Oh, itu besar lagi drone-nya. Oh bukan, layang-layang. Jadi adik-adikku sekalian, kalian serius belajar di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato? Janji? Serius? Bisa pegang cakapnya? Kambing itu yang dipegang talinya, kalau manusia yang dipegang cakapnya. Kok ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, berarti dia Kambing. tak ada. Aku bilang gitu. Jadi adik-adik serius belajar. Ustadz dulu sekolah di mana? Saya sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Sama macam kalian, kita sama-sama anak aliyah besti. Abdul Somad alumni Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Dengan ijazah aliyah itu saya ikut tes ke Mesir, yang ikut tes 1000 orang, yang lulus 100 orang. Ini orangnya. Dari Sabang sampai Papua, anak Indonesia yang berangkat tanggal 5 September 1998, kami pun terbang dari Cengkareng menuju Kairo. Sampai di sana turun kami, ditanya kawan-kawan, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Kata kawan saya, itulah tiket yang paling murah. 98, 99,
2000, 2001, 2002, 4 tahun tidak pernah pulang kampung sama sekali. Kenapa tak pernah pulang? Tiket mahal, duit tak ada. Beasiswa dari mana? Dari Al-Azhar Kairo, 1 bulan 162 pon. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, putus beasiswa 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, putus beasiswa 50%. Kalau tak lulus 3 tahun, DO, diusir dari Al-Azhar, tidak dikasih tiket pulang. Siap-siap pulang pakai rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Saya selesaikan S1 saya di Al-Azhar pakai bahasa Arab, dosennya orang Arab, kitabnya bahasa Arab, selama 3 tahun 10 bulan. Dan pikir ini Ustaz ecek-ecek. Tunggu dulu, masih banyak lagi. Saya lanjutkan S2 saya ke Maroko. Ditanya sama jamaah, Ustaz, ya, Maroko itu dekat dari Maroke Pak Ustaz. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di Maroko saya 2 tahun. Saya selesaikan S2 saya setahun 11 bulan. Tesis saya 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. S3 tak paham kalian. Bodoh kali kalian. S3 saya di Omdurman Islamic University saya selesaikan setahun 8 bulan, kurang 4 bulan pulang ke Indonesia. Setelah 2 tahun baru datang lagi dengan nilai cum laude. Selesai. Tunggu. Saya mau ngasih tahu ke adik-adikku yang ada di Mahato, kalian taman aliyah, kalian bisa terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kalian akan pulang membangun bumi Lancang Kuning Riau. Ini jangan nanti pas ditanya orang, kau dari mana? Harus pede kita. Kau dari mana? Aku dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Oh apa kau? Gitu. Ini orang bangga. Kau dari mana? Aku dari SMA. Kau dari mana? Aku dari SMK. Kau dari mana? Aku dari Sekolah Plus. Kau dari mana? Kalau ada kalian yang tak pede, maka aku celupkan kalian ke dalam sungai Kampar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini keras sekali orangnya. Itu supaya membangkitkan semangat adik-adik kita semua. Bapak Ibu yang ada di Mahato, daftarkan segera anaknya ke MA Nurul Iman sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke MA Mahato, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, selesai tabligh akbar ini segera daftarkan. Kalau tidak, siap-siap anakmu menjadi pecandu narkoba, LGBT, lem kambing, pil anjing gila. Adik-adik bangga jadi siswa Madrasah Aliyah Nurul Iman? Adik-adik bangga jadi siswi Madrasah Aliyah Nurul Iman? Saya Abdul Somad hari ini merasa bangga berada di tengah mujahid-mujahid fisabilillah. Kalau anak ibu belajar di Madrasah Aliyah Nurul Iman, jangankan rambutnya, jangankan kakinya, jangankan tangannya, tidak ada sehelai rambutnya nampak karena dia dijaga pakai hijab, pakai jilbab. Entah di sini aja, wallahu a'lam. Pulang dari Madrasah Aliyah itu tanggung jawab di rumah. Bapak ibu lah yang bertanggung jawab. Hai ayah-ayah, hai atuk-atuk, hai opung-opung, hai tulang-tulang, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah. Di sini di Madrasah Aliyah Nurul Iman, anak kalian dijaga. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Tak ada yang pacaran-pacaran. Ya Allah, kalau ada anak-anak muda di Mahato ini pacaran,
putuskanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, anak-anak muda di Mahato yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah, putuskan ya Allah. Nah, putus taman kiwat tuh. Sampailah Pak Ustadz mendoakan biar putus. Kami udah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Apa? 1 periode 5 tahun kau pacaran? Iya. Kalau kalian perempuan mau dibonceng laki-laki, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bawa ke sungai, bawa ke kebun sawit, bawa ke kebun karet, gembung masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalau ada yang bilang mau, bongak, bodoh, goblok, tolol. Anak SMA melahirkan di kelas saat ujian. Baca beritanya. Ya Allah, jaga anak-anakku yang laki-laki ini ya Allah. Jaga anak-anakku yang perempuan ini ya Allah. Jangan sampai mereka ini jadi playboy cap tupai ya Allah. Tahu kan playboy cap tupai? Lompat kelapa sana, lompat kelapa sini, lompat habis berlobang semua pokok kelapa. Jangan jadikan anak ini playboy cap gayung ya Allah. Tahu kalian playboy cap gayung? Asal nampak air cedok sana, cedok sini, habis. Tapi kalau kulihat dari wajah kalian, kalian adalah anak muda yang soleh-soleh. Kalau ibu mau mencari menantu, inilah orangnya. Kalau memasak daun katu dibeli teman. Kalau ibu mau cari menantu, carilah alumni Nurul Iman. Datang bapak-bapak, Pak Ustadz, aku bukan cari menantu, jadi aku mau cari bini Pak Ustadz. Kalau ibu membeli kuini dibawa ke Makkah. Kalau bapak mau mencari bini, carilah janda-janda di Al-Hijrah. Tujuan saya kan mau menyelamatkan. Setuju Pak? Hati-hati kalian bilang setuju, bini kalian nengok. Memang enak pas jawabnya setuju, balik dari sini. Ustaz, kenapa Ustaz doakan aku biar putus Pak Ustaz? Aku sudah 5 tahun pacaran Pak Ustaz. Kalau ada 5 tahun pacaran tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi perempuan. Bapak, kalian laki-laki, badan kalian tegap, kumis kalian melintang. Kalau sampai anak gadis kalian mau dibonceng hari Sabtu malam, datanglah laki-laki bawa sepeda motor yang knalpotnya sudah dimodif. Bunyi motornya bep 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 bep. Pas lewat depan rumah dia, bep. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ku bawa anak bapak ya. Kata Ustaz Somad, selangkah kakiku masuk surga kalau ku biarkan anakku dibawa laki-laki tak mahram, selangkah juga masuk neraka. Aku tak mau anakku masuk neraka. Sebentar aja Pak, ke pasar Mahato. Tidak, ku belikan bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Datang bininya dari dapur, kasihlah bang, kita dulu muda lebih parah dari itu lagi. Bapak sama ibu mesti kompak menjaga nih. Ibu siap? Dari bunyinya lemas sekali, nampak betul seragam belum lunas. Ibu siap? Oh, lebih mantap orang tuh walaupun tak berseragam. Bapak siap? Siap apa nih Pak? Siap Bu Bini? Siap menjaga anak kita ini. Saya laki-laki, adik saya namanya Jamaluddin. Kira-kira laki-laki perempuan? Laki. Anak pertama saya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki perempuan?
Anak kedua saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi saya punya keponakan perempuan. Saya takut, saya cemas. Aku pergi, takut dia dibawa ke mall, takut dia dibonceng orang, takut air minumnya disuntik dari bawah. Kalian kalau dikasih orang minuman, tengok dulu, jangan disuntik kok. Dikasihnya obat penenang, habis kalian minum terkapar kan. Tapi insya Allah ini baik-baik semua. Setelah tamat dari Nurul Iman, kalian akan masuk Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Nanti kalian akan jadi dokter. Contohnya adalah Bapak Dokter Hewan Haidir. Ini orangnya. Sekarang aku tanya, mana yang lebih hebat? Dokter hewan apa dokter manusia? Dokter hewan. Aku tanya sekali lagi ya. Mana yang lebih hebat? Dokter hewan apa dokter manusia? Hewan. Mentang-mentang ada Pak Haidir kalian bilang dokter hewan. Yang bisa menjawab mana yang lebih hebat, dokter hewan atau dokter manusia, berdiri. Aku mau mendengar jawabannya. Cemana lah orangnya, dikasih makan brondol kayaknya. Yang lebih hebat itu dokter hewan. Kenapa? Karena kalau dokter manusia ditanyanya pasien, Bapak sakit kepalanya udah berapa hari Pak? Gejalanya bagaimana? Gatal-gatalnya di mana? Itu kalau dokter manusia. Kalau dokter hewan ada ditanyanya. Nah jadi kalau gitu lebih hebat dokter manusia atau dokter hewan? Nah inilah orangnya Pak dokter hewan. Dia ini segala hewan bisa. Makanya kalau ada laki ibu yang buaya darat, bawakan ke sini. Bawakan dia ke dokter hewan. Terkejut dia. Mama, kita mau kemana Ma? Mau ke dokter hewan Haidir. Hah? Kenapa kita ke dokter hewan? Aku kan manusia. Kok buaya Bang? Semua yang di air itu kalau sudah naik ke darat jahat. Contohnya lintah. Satu lagi buaya. Ada ibu-ibu anaknya kecil, ditanyanya, nak, gimana suara kambing? Bagaimana suara ayam? Kuk. Bagaimana suara itik? Bagaimana suara lembu? Mo. Bagaimana suara buaya? Hai sayang. Tidak ada satupun anak Nurul Iman ini yang buaya. Sudah kulihat dari matanya ini anak baik-baik semua insya Allah. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Mantap. Kita doakan anak kita alumni Nurul Iman jadi polisi. Sekarang kutanya, mana yang lebih hebat, polisi apa ustad? Mentang-mentang aku ada di sini kalian bilang ustad. Nanti di jalan kalian kena tilang ditanya sama polisi, mana yang hebat? Ustad apa polisi? Pak, lepaskan aku Pak. Jangan kuat-kuat, nanti diambil SIM Bapak. Sekarang ku kasih satu contoh. Ustadz Somad ceramah di atas mimbar. Main judi haram, main judi haram, laga ayam haram, slot haram. Bergelegar mimbar sampai tanggal baut-bautnya. Pulang dari khutbah ceramah, ada orang main judi, kelepak main judi. Bisa saya larang? Tak bisa, saya tak ada kekuasaan. Tapi anakku alumni dari Nurul Iman, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu khutbah, dia perlu tausiah. Cukup dengan pistolnya yang ada. Nampaknya ada orang laga ayam main judi. Laga ayam kalian main. Main judi kalian ya, main. Aku pecahkan ginjal kalian. Aku pecahkan kepalaku. Kalau kau jadi polisi nanti anakku, maka jadikan pistol kau itu untuk membubarkan laga ayam, membubarkan judi, bukan membubarkan pengaji. Ini pengajian. Ini acara kita ini apa ini acaranya? Pengajian. Siapa yang punya pengajian? Majelis Taklim Al-Hijrah Desa Mahato. Ini yang punya acara, ini yang punya acara, itu yang punya acara, mereka yang punya acara. Adapun yang ini adalah tamu. Penceramah yang diundang Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Dari ujung dulu kita baca PhD, singkatan dari PH itu filosofi,
D itu doktor, DESE singkatan dari Diplom Etudes Superior Approfondie dari Prancis, PhD dari Sudan, LC dari Al Azhar Kairo, profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Jadi kalau keluar berita Abdul Somad yang S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan, profesor di Brunei, diusir dari Mahato. Siap kalian dengar beritanya? Lagi yang dimuliakan, jangan tepuk tangan kalau tak serentak. Mahato ini negerinya subur, betul? Dari mana Ustaz tahu Mahato ini negerinya subur? Ku tengok kebun sawitnya, kebun mangganya, tengoklah. Ini sekolah apa kebun mangga? Sekolah, tapi pohon mangganya Masya Allah, walaupun tak berbuah. Bunga-bunganya subur. Tak usah disebut, tak usah. Jangan kalian bilang bunga plastik, masuk suara kalian ke kamera. Tapi nanti kan bisa kita edit. Tengoklah persiapan madrasah. Dan tolong ya panitia, nanti pot-pot ini balikkan ke yang punya. Saya tak mau nanti kesannya, kau kemarin datang waktu Ustaz Somad tablik akbar. Oh datang, cuma ada kesannya potku belum 3 bulan tak balik-balik. Hah? Saya tadi mau ngetes saja, ini punya siapa? Rupanya punya madrasah. Jangan kalian bangga karena cantik, jangan kalian bangga karena ganteng. Sekarang kalian ganteng, 20-30 tahun lagi toh tua ompong peot. Ya Ustaz, janganlah, sakit hati kami yang udah tua nih Pak Ustaz mendengar ceramah Ustaz Somad. Kuncinya satu, apa kuncinya? Jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung dengan ceramah saya, pulang meninggal. Yang laki-laki jangan bangga karena ganteng, yang perempuan jangan sombong karena cantik. Saya pertemuan alumni madrasah aliyah setelah 10 tahun nanti kalian tamat. Waktu tamat aliyah 18-20 pergi ke sana ngalor ngidul ngising, akhirnya pulang setelah 20 tahun. Kalau tamat aliyah umur 20, pergi melalang buana lintang tukang tunggang langgang 20, berarti saat reuni umur berapa? 40. Pas sudah 40 ku tengoklah muka, ditanya kawan, apa yang kau menungkan mak? Dulu ku tengok cantik kali lah waktu kuliah sekolah, sekarang cantik juga. Umur 40 kita jumpa, apa kata anak gadis zaman dulu memuji dirinya? Rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah 40 tahun rambut bak sumpu kompor yang tak selesai. Tak usah aku sebutkan, nanti banyak yang tersinggung sakit hati. Ingin muda juga, ingin nampak cas juga, dimasukkanlah kresek ke wajah, namanya oplas, operasi kresek. Dagu kresek, hidung kresek, pipi kresek, rupanya kresek silikon namanya. Itu kalau dimasukkan ke kulit, itu tidak semua bisa berinteraksi dengan kulit. Akhirnya selama 2 bulan habis itu bernanah, dagu turun ke bawah, hidung turun ke bawah, pas macam mak lampir. Sampai ini, ini apa namanya? Bulu mata lentik minta ampun. Rupanya plastik. Ada orang bakar sampah, Kalau Tuhan pergi ke Makkah, bawalah rendang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah ada ikan terbang. Saya biasanya kalau tausiah itu saking banyaknya tempat lupa tadi mana aja ceramah. Jadi nanti kalau ditanya orang, Ustaz ingat dengan saya, di mana kita ya? Itu Pak Ustaz, waktu Ustaz ceramah ada ikan terbang. Oh iya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kalian nanti anakku, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, itu semua adalah untuk mencari ridha Allah. Adapun dosa-dosa yang lalu mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ini kan majelis taklim al-hijrah. Kenapa pula yang diceramahi anak-anak?
yang kuceramahi anak-anak muda karena mereka adalah masa depan. Adapun kalian Bapak Ibu kan masa lalu. Inilah masa depan. Inilah masa depan. Saya datang menceramahi mereka 2023. Nanti pada acara reuni akbar MA Nurul Iman Mahato 2033 2043 saya akan datang kemari. 2043 berarti umur saya tua juga itu. Waktu itu ada yang jadi gubernur Riau, ada yang jadi bupati Rokan Hulu, ada yang jadi ketua PKK. Tahu kalian nanti PKK? Perempuan kurang kerja. Mohon maaf itu PKK. Ada yang jadi menteri agama, ada yang jadi supir angkot. Tak ada yang mengaminkan. Pas acara reuni datang dia bawa angkot. Pas dia turun, apa kata panitia? Mohon maaf Pak Ustadz, semua acara ini ditanggung oleh supir angkot ini. Loh, kok begitu? Karena semua angkot yang ada di Riau dia yang punya. Matre. Pas tadi ku bilang supir angkot diam, pas ku bilang semua angkot, Ustadz, aku berat kali godaan untuk kuliah ini Pak Ustadz. Nanti kalau saya kuliah ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Medan, ke Surabaya, ke Padang, banyak ceweknya Pak Ustadz. Kalian serius belajar. Ustadz Somad kuliah 4 tahun, tidak pernah pacaran sama sekali. Wallahi, tallahi, billahi. Jumpai teman-teman saya. Abdul Somad kuliah, tidak ada pacaran.